Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Kali ini Mimin akan bahas sebuah film bertema survival dengan judul The Mountain Between Us. Berkisah tentang dua orang yang terjebak di hamparan gunung es tak berpenghuni akibat kecelakaan sebuah pesawat terbang. Di mana nantinya film ini akan memperlihatkan sebuah perjuangan dua orang manusia untuk bertahan hidup. Langsung aja ya, start reviewnya. Markigo, mari kita let's go. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita di sebuah bandara. Wanita itu seperti sedang harap-harap cemas menanti keberangkatan pesawatnya. Wanita itu bernama Alex. Alex lalu bertemu dengan seorang pria Maghrib yang merupakan seorang dokter ahli bedah bernama Ben. Ternyata Ben menghadapi masalah yang sama dengan si Alex. Tampaknya kekhawatiran Alex itu disebabkan penerbangan pesawat mereka menuju Denver telah dibatalkan oleh pihak maskapai. Entah karena apa, yang pasti Alex dan Beth begitu kebelet untuk segera tiba di Denver. Mereka lantas mengambil jalur nekat dengan mencoba menyewa sebuah pesawat kecil untuk terbang menuju Denver. Setelah bernegosiasi dengan seorang pilot bernama Walter, akhirnya mereka sepakat untuk terbang dengan pesawat mungil charteran tersebut. Akhirnya diketahui bahwa Alex akan menikah esok hari, sementara Ben harus melakukan operasi bedah kepada salah satu pasiennya. Walau ide yang beresiko, mengingat pesawat charteran mereka itu termasuk penerbangan ilegal. Di sisi lain, Mimin bisa mengerti kenapa keduanya sangat ngeyel untuk terbang ke Denver saat itu juga. Singkatnya, mereka naik ke dalam pesawat pun lepas landas. Untuk menghilangkan kecanggungan dalam perjalanan, Alex dan Ben saling mengobrol satsama. Apa Anda tahu apa itu satsama? Satsama adalah satu sama lain. Alex menceritakan bahwa dirinya adalah seorang jurnalis foto. Perjalanan terus berlanjut dengan obrolan hangat di antara tiga orang yang sebenarnya tidak saling mengenal. Namun, kehangatan itu hilang berubah menjadi malapetaka saat Walter tiba-tiba kejang-kejang. Tampaknya Walter terserang stroke sehingga dia kehilangan kendali atas pesawatnya. Dan tak butuh waktu lama untuk si pesawat menukik ke bawah. Lalu ekor pesawat itu pun terbelah hingga akhirnya pesawat itu terjatuh ke daratan tinggi hamparan salju. Untungnya Ben selamat dari kecelakaan tersebut. Dia lantas mengecek keadaan Alex yang tampaknya masih hidup, namun dia terlihat tidak sadarkan diri serta mengalami luka yang cukup parah pada kakinya. Sementara Walter terpaksa menghembuskan nafas terakhirnya hari itu. Entah mimpi apa Ben semalam sehingga dia harus mengalami peristiwa yang dia hadapi saat ini. Paginya Ben menguburkan jasad Walter tak jauh dari titik jatuhnya pesawat. Terlihat anjing Walter sangat bersedih dengan kematian majikannya tersebut. Malam hari Alex tersadar, lalu Ben menceritakan kepada Alex apa yang terjadi kepada mereka. Ben juga menceritakan bahwa Walter tidak berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Namun dengan kondisi Alex yang masih sakit, Ben pun memutuskan untuk tetap bertahan di sana sembari berharap keajaiban datangnya sebuah pertolongan. Mereka berusaha bertahan dengan persediaan makan yang sangat terbatas. Hari selanjutnya pun berlalu, matahari muncul. Terlihat Ben sedang nongkrong lalu sebuah pesawat terbang melintas di atasnya. Ben lantas mengambil suar dari dalam pesawat, namun sayang tidak ada pelurunya. Dan akhirnya pesawat itu pun pergi menjauh. Mereka masih tampak kebingungan dengan kondisi yang mereka hadapi. Tak banyak yang dapat mereka lakukan sementara ini selain terus berusaha bertahan hidup. Pada hari ketiga, Ben mencoba naik ke sebuah bukit agar dapat mendapat sudut pandang yang lebih luas. Barangkali saja di sekitarnya ada tanda-tanda kehidupan. Ben mulai mendaki pegunungan tersebut. Sementara Alex terlihat membuka isi dompet Ben. Alex melihat sebuah foto di mana Ben terlihat bersama seorang wanita yang mungkin itu adalah istrinya. Ben tiba di puncak gunung es, dia pun melihat sekelilingnya. Dan apa yang dilihatnya sungguh pandangan yang memilukan harapan, di mana dia hanya melihat sebuah hamparan salju yang sepertinya tak berujung.
Lalu Ben segera kembali menuju pesawat. Namun saat hendak turun, dirinya tergelincir sehingga membuatnya hampir terjatuh dari gunung es tersebut. Sementara di pesawat, anjing Walter terlihat menggonggong ke arah luar. Alex mengira itu Ben yang sudah kembali dari atas bukit. Namun ternyata itu bukan Ben, melainkan seekor macan yang sedang berburu mangsa. Anjing Walter keluar lalu mencoba melawan macan tersebut. Namun tampaknya seekor guguk bukanlah lawan sebanding untuk seekor macan. Macan itu berhasil masuk ke dalam pesawat. Alex yang panik langsung menembakkan flare gun ke arah macan tersebut. Macan itu pun melarikan diri. Ben yang mendengar suara tembakan langsung mengambil langkah 1000 menuju pesawat. Untungnya Alex berhasil selamat, namun anjing Walter mengalami luka di lehernya akibat gigitan si macan. Mereka pun berusaha mengobati lukanya. Ben lantas pergi keluar melihat sekitar, lalu dia melihat macan yang tadi menyusup ternyata sudah mati. Akhirnya macan itu menjadi cadangan makan Ben dan Alex untuk 10 hari ke depan. Lantas saat makan malam, Ben dan Alex terlibat sebuah perdebatan. Alex ingin mengambil resiko agar mereka pergi dari lokasi tersebut. Namun Ben bersikukuh menginginkan hal yang sebaliknya. Pagi harinya saat Ben masih tertidur, Alex diam-diam pergi meninggalkan pesawat sambil mengajak Walter. Tak lama Ben terbangun dan dia sadar bahwa Alex sudah pergi membawa seluruh perbekalan makanan. Alex hanya meninggalkan secari kertas berisi sebuah pesan dan sebutir permen. Ben bergegas pergi dari pesawat mengikuti jejak kaki Alex. Bagaimanapun juga dalam kondisi seperti ini berjuang sendiri akan terasa jauh lebih berat. Di sisi Alex yang kakinya masih terluka, dia berjalan terhuyung-huyung, lelah kedinginan rasanya seperti segera ingin menyudahi perjuangannya. Lalu Ben berhasil menyusul Alex. Alex terlihat sangat lega dengan kehadiran Ben. Semangat bertahan hidupnya kembali muncul. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan bersama-sama, tentunya dengan arah dan tujuan yang sama sekali tidak mereka ketahui. Hari semakin larut, mereka menemukan sebuah gua. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Di dalam gua, Ben memeriksa kembali kondisi kaki Alex. Malam harinya mereka saling meminta maaf atas perdebatan malam sebelumnya. Lalu keduanya saling berkomitmen untuk berjuang bersama agar bisa selamat dari musibah yang sedang mereka hadapi. Esok paginya Alex menyaksikan sebuah keajaiban ciptaan Tuhan. Andai saja dirinya tidak mengalami peristiwa saat ini, mungkin dia akan sangat bersyukur dengan apa yang dilihatnya. Sungguh ironi ketika sebuah keindahan pada saat bersamaan menjadi algojo kematian untuk diri Alex dan Ben. Saat melihat gunung-gunung dengan kameranya, lalu dia melihat ada kilauan cahaya dari kejauhan. Alex memberitahukan kepada Ben, lalu keduanya memutuskan untuk pergi ke titik kilauan cahaya tersebut. Mereka lantas mempersiapkan diri. Alex tiba-tiba bertanya kepada Ben tentang wanita yang ada di dalam foto. Namun tampaknya Ben tak ingin menceritakan apapun tentang wanita tersebut. Singkatnya mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan mengarungi hawa dingin, menapaki lembah-lembah hamparan salju. Mereka yang berjalan tanpa arah dihadapkan pada sebuah kekecewaan, di mana di hadapannya terdapat jurang yang sangat terjal dan mustahil dapat mereka turuni. Setelah melewati perdebatan di antara keduanya, akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan sambil mengambil jalan berputar menyusuri lereng gunung tersebut. Hari demi hari terus berganti, pagi, siang, dan malam. Namun mereka tak juga melihat tanda-tanda keajaiban seseorang yang mengulurkan tangan untuk mengeluarkan mereka dari gunung es tersebut. Namun di tengah nestapa yang mereka hadapi, secara tak disadari hubungan mereka terlihat semakin akrab. Mereka mulai belajar menikmati perjalanan dengan saling tertawa. Lelah mereka kembali beristirahat. Namun saat sedang duduk, Ben mendengar suara gonggongan anjing Walter. Dia lantas mencari sumber suara itu. Akhirnya Ben menemukan anjing Walter bersamaan sebuah rumah tua di tengah-tengah gunung salju.
Sementara Alex menyusul Ben di belakang, nasib naas menimpa Alex. Dia tak menyadari rupanya Alex berjalan di sebuah sungai yang membeku. Alex panik, dia lantas berteriak memanggil-manggil Ben. Ben mendengar teriakan itu langsung berlari ke arah Alex. Namun tiba-tiba Alex terperosok masuk ke dalam sungai yang retak. Alex tenggelam di dalam dinginnya air sungai, sementara Ben berusaha menarik Alex ke permukaan. Saat di permukaan, terlihat Alex yang sudah pingsan dengan tubuh yang membeku. Ben membawa Alex ke dalam pondok. Dia menyalakan perapian untuk menghangatkan tubuh Alex. Ben terlihat sangat khawatir dengan kondisi Alex karena sepertinya diam-diam Ben mulai menyimpan perasaan kepada Alex. Hingga akhirnya Alex pun tersadar. Terlihat Ben yang sangat bersyukur dengan keadaan tersebut. Walau demikian, tubuh Alex masih terlihat sangat lemas. Ben terus merawat Alex setiap harinya. Melihat Ben yang begitu serius merawatnya, Alex mengucapkan terima kasih kepada Ben. Dia mengatakan tanpa diri Ben dia tak akan sanggup bertahan sejauh ini. Keesokan harinya Alex mendengarkan alat perekam milik Ben, di mana di dalamnya tersimpan sebuah pesan terakhir dari istri Ben. Lalu Ben datang dan melihat kondisi itu. Ben terlihat kesal kepada Alex. Namun Ben berusaha meredakan emosinya, lalu mempersilahkan Alex untuk mendengarkan pesan istrinya itu. Lalu diketahuilah bahwa istri Ben sudah meninggal diakibatkan tumor otak yang dideritanya. Karena penyesalan serta rasa kehilangan yang mendalam, karena itu Ben tak pernah ingin lagi membicarakan istrinya. Setelah beberapa hari kemudian, kondisi Alex sudah membaik. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Mereka terus berjuang mencari jalan menuju peradaban. Perjalanan mereka tidaklah menjadi ringan karena mereka harus menghadapi badai salju, mendaki bukit-bukit serta lembah-lembah yang terjal. Hingga akhirnya Alex sudah tak sanggup lagi untuk melangkah. Ben tak pernah menyerah berjuang untuk mereka berdua. Ben lalu menarik Alex dengan tandu. Berminggu-minggu perjalanan itu mereka lakukan bersama. Setelah perjalanan yang melelahkan itu, akhirnya Ben melihat sebuah tempat penambangan kayu. Harapan mereka kembali. Barangkali saja ada kehidupan di penambangan tersebut. Dengan tenaga yang sudah hampir habis, Ben berjalan sambil membopong Alex. Namun, lagi-lagi tampaknya nasib baik belum menghampiri mereka. Kaki Ben tiba-tiba terkena sebuah perangkap binatang. Ben langsung jatuh lunglai tak berdaya. Alex lalu menghampiri Ben. Dia berusaha melepas kaki Ben dari jepitan jebakan tersebut. Akan tetapi semua terlihat sia-sia. Lalu Ben menyuruh Alex untuk meminta bantuan ke tempat penambangan kayu. Dengan kondisi kaki yang nyaris tak sanggup berjalan, Alex berjalan tertatih-tatih. Akhirnya Alex pun tiba di lokasi penambangan kayu tersebut. Lantas di hadapannya terlihat sebuah truk yang sedang berjalan. Alex lalu berteriak meminta tolong, lalu jatuh tersungkur, dan truk itu pun terlihat berhenti. Adegan berpindah di sebuah rumah sakit di mana Ben terlihat baru siuman dari tidurnya. Ben lalu keluar kamar untuk mencari Alex, seolah tak percaya dengan keberadaan mereka saat ini yang masih hidup. Mereka menangis sekaligus tertawa atas apa yang telah mereka lewati. Lalu pintu kamar terbuka, masuklah seorang pria bernama Mark yang rupanya adalah calon suami Alex. Mark lantas berterima kasih kepada Ben atas pertolongan Ben selama mereka berada di gurun salju. Ben lantas pergi meninggalkan kamar Alex. Ben meneteskan air mata. Kebersamaannya dengan Alex rupanya telah menghadirkan perasaan cinta yang begitu mendalam, sehingga akhirnya dirinya tak sanggup menerima kenyataan bahwa dia akan kehilangan Alex. Hari demi hari terlewati setelahnya. Alex sudah mulai menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang dokter, dan anjing Walter tetap menemaninya. Sementara Alex terlihat mengadakan pesta pertunangan dengan kekasihnya Mark. Alex tampak kehilangan sosok Ben yang pernah berjuang bersamanya untuk bertahan hidup. Beberapa kali Alex mencoba menghubungi Ben, namun Ben tampak menghindari Alex. Lalu keduanya mulai saling melupakan dan menjalani kehidupannya masing-masing. Hingga suatu hari Ben menerima sebuah paket dari Alex yang saat dibuka terdapat foto-foto saat mereka berjuang di gurun es dulu. Lalu Ben menelepon Alex dan mereka memutuskan untuk bertemu lagi. Singkatnya, hari pertemuan itu pun tiba.
Terlihat keduanya berada di sebuah restoran. Terlihat kekikukan di antara mereka berdua setelah tak bertemu beberapa lama. Lalu mereka saling menceritakan kehidupan mereka selama ini. Alex bercerita bahwa dia kini menjadi seorang guru, sementara Ben bercerita dirinya tetap seorang dokter di rumah sakit. Lantas Ben menyempatkan dirinya bertanya kepada Alex tentang pernikahannya dengan Mark. Dan ternyata Alex dan Mark tidak menjadi menikah. Ternyata selama ini Alex berusaha menghubungi Mark perihal dirinya yang tidak menjadi menikah dengan Mark. Namun, seperti yang diketahui dirinya sangat kesulitan menghubungi Ben. Lalu Ben mengatakan dirinya tidak ingin lagi mengganggu kehidupan Alex yang dianggap kini sudah bahagia dengan menikahi Mark. Ben lantas mengungkapkan perasaannya kepada Alex serta bagaimana dia merasakan kehilangan sosok Alex dalam hidupnya. Rupanya begitu pula dengan Alex yang ternyata dirinya pun mulai jatuh hati kepada Ben saat sedang berada di gurun es. Dan perasaan itulah yang membuat Alex memutuskan untuk tidak menikahi Mark. Setelah makan siang itu mereka pun berpisah. Mereka pun berjalan berlawanan arah menuju kehidupannya masing-masing. Namun rasa cinta yang sudah terlanjur menghampiri keduanya membuat keduanya berbalik arah. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali berjuang hidup dalam kondisi yang berbeda bersama-sama. Dan film pun berakhir. Sedikit saja dari Mimin bahwa film ini cukup menggugah perasaan. Bumbu-bumbu percintaan yang disajikan tidak menutupi rasa di mata penontonnya tentang luar biasanya perjuangan bertahan hidup Alex dan Ben. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah hidup adalah pilihan. Terkadang kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama terlihat bukan pilihan yang baik. Namun saat Anda mengambil kedua pilihan tersebut, bisa jadi keduanya itu adalah dua hal yang baik untuk Anda. Mungkin sekian review dari Mimin kali ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, boleh like. Kalau ada pertanyaan boleh komen. Kalau ingin bantu Mimin mengembangkan channel Mimin, alhamdulillah kalau boleh di-share ke teman-teman. Akhir kata, Mimin undur diri. Makasih udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.